Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah pendakian dari tulisannya akun Facebook yang bernama Erwin Chandra Winata. Dan untuk kisah yang akan saya bagikan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Menjemput Maut di Hutan Larangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini ada sebuah cerita yang dialami oleh Kang Andri. Kejadiannya sendiri sudah sangat amat lama banget sekali, sewaktu dia masih duduk di bangku SMA dulu. Fai, sekarang Kang Andri udah punya anak 3, yang paling gede sudah SMA. Sambil berkaca-kaca, Kang Andri mencoba untuk mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian saat itu dan menceritakannya kepada saya. Di kampungku ada sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi. Kondisinya masih sangat asri dengan hutan yang sangat lebat. Sepengetahuanku saat itu, belum ada seorang pun yang pernah mengunjunginya karena memang gunung itu terkenal angker dan terdapat hutan larangan yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Orang-orang di kampungku percaya pada cerita turun-temurun tentang keangkeran gunung tersebut. Konon, jika kita masuk ke dalam hutan di gunung itu, kita tidak akan pernah bisa kembali lagi, kecuali hanya orang-orang sakti yang memang berilmu tinggi. Itu pun memerlukan ritual-ritual khusus sebelum memasukinya. Di area luarnya saja saat penduduk sedang mencari kayu bakar, mereka sering mengalami kejadian aneh. Ayo Landri, kita udah siapin semuanya, lu mah tinggal ikut doang nemenin kita, kata Emon sedikit memaksaku. Jangan Mon, bahaya, mendingan kita nyari tempat lain aja, bujuku agar Emon mengurungkan niatnya. Gue jamin gak bakal ada apa-apa, itu mah cuma mitos doang Dri, lagian gunungnya juga pendek, besok juga kita turun lagi, ucap Emon kekeh. Di sana emang ada hutan larangan Mon, pamali kalau kita masuk ke sana. Alah, itu cuma cerita doang, lagian gue belum pernah denger ada setan yang makan manusia. Ya udah, kalau lu nggak mau ikut nggak apa-apa, ucap Emon dengan tegas sambil berlalu meninggalkanku. Kulihat Emon, Astri, Danu dan Alif mulai berjalan memasuki kawasan gunung tersebut dan perlahan-lahan hilang dari pandanganku. Ah, dasar keras kepala, umpatku dalam hati. 1 jam sudah berlalu, batinku masih diliputi keraguan antara menyusul mereka atau tidak. Entah kenapa aku merasa kalau nyawa mereka sedang dalam bahaya. Aku tidak bisa diam saja. Akhirnya aku membulatkan tekad untuk menyusul mereka. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, pikirku. Aku lantas menyimpan perlengkapan seadanya yang mungkin saja akan berguna di sana nanti. Lalu berdoa dan langsung pergi menyusul keempat temanku itu. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Aku terus mencari jejak kaki dan bekas tebasan golok yang ditinggalkan oleh teman-temanku tadi. Seringkali aku dibuat kebingungan karena jejak selanjutnya tidak begitu jelas. Semak-semak yang tinggi menjadi koloni pertama yang harus dilalui sebelum akhirnya aku masuk ke dalam hutan yang sangat lebat dan gelap. Suasananya memang terasa menyeramkan, membuat bulu kuduku berdiri. Seketika terlintas dalam pikiranku tentang hutan larangan yang sering dibicarakan itu. Kini aku menjadi ketakutan. Setelah berjuang selama hampir 1 jam, akhirnya aku bisa menemukan teman-temanku saat mereka sedang memasak untuk makan siang. Senyuman manis dari keempat teman-temanku menyambut kedatanganku. Oke, gue ikut, tapi bukan berarti gue setuju dengan pendakian ini. Kalau masih bisa dibatalin,
Gua adalah orang pertama yang bakal setuju, ucapku pada mereka. Yang penting niat kita nggak akan macem-macem, Dri, timbal Emon sambil mengepulkan asap rokoknya. Setelah beres makan siang, kami melanjutkan lagi perjalanan. Beberapa kali kami harus memilah dan memilih jalur mana yang sekiranya aman dan enak untuk dilewati. Emon berjalan paling depan untuk membuka jalur. Dengan cekatan dia menebas ranting dan pepohonan yang menghalangi langkah kami. Jejak-jejak kaki dan kotoran binatang liar penghuni hutan ini seringkali kami temui, menandakan hutan ini memang benar-benar masih asri. "Nu, gantian," pinta Emon sembari menyerahkan golok itu kepada Danu. Rapatnya hutan ini memang sangat menyulitkan kami. Beberapa kali kami harus bergantian posisi untuk membuka jalur. Tangan-tangan kami yang tidak terlalu terampil memegang golok membuat kami harus lebih hati-hati. Kadangkala golok itu terlepas dan berbalik arah melukai kami. Untungnya tidak ada yang mengalami luka serius. Semakin jauh kami masuk ke dalam hutan, maka tingkat kesulitan pun semakin tinggi. Vegetasi yang masih rapat dan kontur tanah yang semakin menanjak membuat kami sangat kelelahan sekali. Tidak terasa hari sudah semakin sore. Entah posisi kami berada di mana. "Udah jam 4:30 sore nih, mendingan kita cepat-cepat nyari tempat buat masang tenda, takut keburu gelap," ucapku pada teman-teman. "Iya bener, aku juga udah pengen istirahat nih," timpal Astrid. "Oke, sabar ya, sambil jalan kita sambil nyari tempat yang agak datar," ucap Emon. Setengah jam kemudian akhirnya kami menemukan tempat yang lumayan datar, meskipun masih dipenuhi dengan semak dan pohon-pohon kecil. Kami membabat dan membersihkan sedikit area agar bisa mendirikan tenda di situ. Malam terasa syahdu, meskipun memang sedikit agak horor, tapi kami sangat menikmati ketenangan sunyi yang ada di hutan ini. Api unggun, secangkir kopi dan rokok, juga makanan ringan menemani perbincangan kami berlima sampai larut malam. Hingga akhirnya rasa kantuk memaksa kami untuk menyudahi perbincangan ini. "Bangun-bangun, itu lihat barang-barang kita," Astrid membangunkan kami semua. Kami semua tidur nyenyak sekali sehingga tidak menyadari kalau tadi malam ada penyerangan. Semua logistik dan peralatan yang ditaruh di luar tenda kini berserakan mirip kapal pecah. Mungkin perbuatan tikus hutan atau binatang lainnya. Aku bereskan semua peralatan dan memunguti sisa-sisa logistik yang masih bisa dimasak untuk sarapan nanti. Kami eksplor area sekitar kami berkemah. Ternyata jarak 10 meter dari tenda, aku menemukan sebuah saung yang sudah hampir roboh. "Berarti dulu udah ada orang yang pernah kesini," gumamku dalam hati. Tepat di depan saung itu terdapat sebuah area yang tidak ditumbuhi pepohonan. Pemandangannya lumayan bagus. Hamparan hijau dari atap pepohonan berbaris rapi di bawah sana. Desa kecil yang berada di bawah gunung ini tampak seperti desa yang berada di sebuah pedalaman yang diapit oleh bukit-bukit. Pukul 9 pagi kami mulai memasak sisa logistik yang masih bisa diselamatkan dari penyerangan binatang liar tadi malam. Memang tidak cukup untuk membuat kenyang perut kami berlima. Namun apa boleh buat, hanya itulah yang disisakan oleh binatang sialan itu. Pukul 10 lebih kami mulai berjalan untuk turun meninggalkan gunung ini. Tetapi kami kebingungan mencari jalur yang kami lalui kemarin. "Kok bekas kemarin gak ada ya?" kata Emon heran. "Iya ya, kenapa gak ada bekas tebasan kemarin?" Danu pun ikut keheranan. Sudah 30 menit kami berpencar mencari-cari jalur bekas kami kemarin, namun tidak ada. Bekas tebasan golok yang kemarin kami buat seolah lenyap begitu saja. Aku mulai merasakan pertanda buruk tentang hal ini. Akhirnya kami terpaksa membuat jalur baru lagi untuk turun. Tentu saja hal ini membuat perjalanan kami menjadi lebih lama. "Duh, gua lapar. Kita masih punya makanan gak?" tanya Danu saat kami sedang beristirahat. "Sama Nu, gue juga lapar," timpal Alif. Kulihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul 1 siang. Memang sudah waktunya perut kami untuk diisi bahan bakar. "Makanan kita habis Nu, kan dirampok sama binatang sialan," ucap Emon emosi. "Gue cuma ada coklat doang nih,"
Astri mengeluarkan sebatang coklat dari tasnya. Kami semua tersenyum bahagia. Lumayan untuk menambah kalori. Air minum kita tinggal segimana? Tanyaku pada teman-teman. Setelah dicek, ternyata air minum yang kami punya tinggal 2 botol kecil saja. Dihemat-hemat ya, kita nggak tahu soalnya ini masih jauh atau udah deket. Emon memberi instruksi. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun melanjutkan lagi perjalanan. Kali ini jejak-jejak dari binatang liar semakin banyak kami temui daripada kemarin, membuat kami harus ekstra hati-hati agar tidak mendapat serangan yang secara tiba-tiba datang darinya. Tanpa disangka-sangka, hujan turun dengan sangat deras. Di sisi lain, ini adalah anugerah bagi kami. Kami bisa menampung air hujan tersebut untuk kebutuhan minum selama perjalanan. Namun di sisi lain, ini adalah musibah karena kami tidak membawa ponco atau jas hujan sama sekali. Sempat terjadi perdebatan di antara kami, antara mendirikan tenda atau tidak. Namun akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan meski dalam keadaan hujan deras. Kontur tanah yang terjal kini menjadi sangat licin. Aku beberapa kali terpeleset, namun beruntung masih bisa meraih pepohonan untuk menyelamatkan diri. Tapi tidak bagi Astri. Dia terpeleset kemudian menghantam Danu yang berada di depannya. Keduanya jatuh berguling-guling ke jurang vertikal yang cukup dalam, sekitar 5 meteran. Tolong, tolong! Teriak Astri yang suaranya tersamarkan oleh derasnya hujan. Sedangkan Danu, aku tidak mendengar suaranya sama sekali, tapi kulihat dia masih bergerak-gerak kesakitan. Tenang, kalian jangan panik, kita ke situ sekarang. Ucapku menenangkan mereka, meskipun aku sendiri sangat kepanikan. Kuambil tali webbing yang aku bawa dari rumah, lalu kutambatkan pada sebuah pohon yang cukup kuat. Sial, ucapku dalam hati. Ternyata tali itu tidak cukup panjang untuk sampai di tempat Astri dan Danu. Tidak hilang akal, mataku langsung mencari-cari tumbuhan rambat yang bisa kugunakan sebagai tali. Liv, bantu gua, ajakku ketika melihat tumbuhan tersebut. Kami berdua mengumpulkan tumbuhan itu sebanyak mungkin, lalu menggabungkannya menjadi satu agar lebih kuat. Kemudian kusambungkan pada tali webbing yang kubawa. Emon langsung turun untuk menolong Astri dan Danu. Hati-hati Mon, Alif mengingatkan. Hujan turun semakin deras, disertai suara geledek yang membuat hatiku semakin was-was. Kaki Astri mengalami cedera yang membuatnya tidak bisa untuk berjalan. Jangankan untuk berjalan, untuk berdiri pun sepertinya sangat kesusahan. Sedangkan Danu baik-baik saja, hanya mendapatkan benturan di kaki dan dadanya. Di beberapa bagian tubuh mereka terdapat warna lebam dan luka ringan yang mengeluarkan sedikit darah. Kami kebingungan bagaimana cara membawa Astri dan Danu naik dari jurang tersebut. Tidak mungkin rasanya mengikat tubuh mereka dengan alat yang seadanya. Setelah lama berpikir, akhirnya aku dan Alif ikut turun ke bawah dan melanjutkan membuka jalur dari jurang tersebut menyusuri lembah. Lu masih bisa jalan gak Nu? Tanya Emon. Tapi pelan-pelan aja ya, jawab Danu lemas. Dengan sisa tenaga yang ada, aku, Emon dan Alif bergantian menggendong Astri. Perjalanan kami menjadi lebih lambat dari sebelumnya. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore dan kami masih berada di tengah belantara. Kita mau lanjut atau gimana nih? Tanya Alif. Lanjut aja, gue yakin kita udah dekat, jawab Emon. Gua kayaknya udah gak kuat lagi, kaki gue sakit, dada gue ngap banget, timpal Danu sambil meringis menahan sakit. Aku sendiri bingung harus berbuat apa, karena memang keadaannya serba sulit. Setelah berembuk, akhirnya kami sepakat, aku dan Emon turun untuk mencari bantuan, sedangkan Astri dan Danu akan menunggu didampingi Alif. Setelah tenda berdiri, aku dan Emon bergegas meninggalkan mereka. Tidak lupa aku berikan 3 buah permen terakhir yang masih tersisa di saku celanaku untuk mereka. Dengan langkah yang tergesa-gesa, kami turun menyusuri lembah mengikuti aliran air. Seringkali aku dan Emon terjatuh, entah karena licin ataupun karena tumbuhan yang menghalangi langkah kami. Perut yang semakin lapar dan tenaga yang semakin melemah membuat kami kepayahan. Ditambah tubuh kami yang bermandikan air hujan membuat kami semakin tersiksa. Rasa dingin sudah tidak dirasa. Yang ada di pikiran kami adalah
harus secepat mungkin tiba di desa dan meminta pertolongan. Saat sedang fokus berjalan, aku melihat sebuah cahaya di punggungan bukit yang ada di dekat kami. "Mon, lihat Mon, kayaknya ada orang di sana," kataku sambil menunjuk bukit tersebut. Sebuah senyuman langsung terlihat di bibir Emon. Harapan mulai timbul di benak kami berdua. Tanpa dikomando, kami langsung menuju bukit tersebut sambil berteriak minta tolong. Kontur tanah yang sangat menanjak membuatku sangat kesulitan untuk mendakinya. Tenagaku benar-benar sudah habis terkuras, namun harapan untuk kembali dengan keadaan baik-baik saja terus memotivasi pikiranku. Rasa bingung dan kecewa menyeruak di dalam dada saat kami tiba di ujung bukit ini. Cahaya yang tadi kulihat dari bawah kini menghilang tidak berbekas. Tidak ada apapun di tempat ini, hanya pohon-pohon dan gelapnya hutan. Kulihat Emon mulai menangis entah karena apa. "Tenang Mon, kita pasti bisa." Aku mencoba menenangkannya. "Ini emang salah gua Andri. Kalau aja gua nurut sama lu, mungkin kejadiannya gak akan begini," ucap Emon sambil terisak-isak. "Udahlah Mon, sekarang fokus aja biar bisa sampai bawah buat minta pertolongan." Kami mulai berjalan lagi. Kali ini kami menyusuri punggungan bukit ini. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam dan hujan pun sudah berhenti. Pakaian kami yang masih basah dan kotor membuat kami sangat kedinginan, apalagi saat tertiup hembusan angin semakin menjadi-jadi. Tidak berselang lama aku kembali lagi melihat cahaya. Kali ini diiringi dengan suara orang mengobrol. Dengan sisa-sisa tenaga, aku langsung berlari menuju sumber cahaya tersebut. Ternyata benar, jarak 10 meter di depan aku melihat sebuah tenda dengan api unggun. Kulihat ada 3 orang yang sedang duduk melingkar di depan api unggun tersebut. Perlahan aku dekati sambil berkata, "Tolong!" Namun saat semakin dekat, aku kaget bukan main. "Danu, Alif, Astri," ucapku tidak percaya. Banyak pertanyaan timbul dalam benakku. Apakah benar itu mereka? Kenapa aku bisa kembali lagi ke sini? Apakah tadi aku dan Emon hanya berputar-putar saja di hutan ini? Tapi aku merasa ada yang aneh. Ketiga temanku itu keadaannya baik-baik saja, padahal tadi saat kutinggalkan, kondisi mereka sudah tidak karuan. Kalian udah datang, makan dulu nih." Alif menawarkan kami makanan yang sangat mewah dan menggoda. "Tadi ada rombongan lain yang lewat, terus ngasih makanan ini buat kita," kata Alif seolah dia tahu isi dari kepalaku. Aku sulit untuk mempercayai semua ini. Aku merasa ini adalah sebuah jebakan. Emon langsung mengambil makanan itu dan memakannya dengan lahap. Maklum, karena memang sudah kelaparan. "Ayo Ndri, sikat. Bego lu, makanan enak gini cuma diliatin doang," seru Emon sambil asik mengunyah. Batinku merasa ragu untuk memakannya karena bagiku hal ini sangat janggal. Bayangkan saja, kini di depanku ada daging entah itu sapi atau kambing, atau malah mungkin daging binatang berkaki 4 lainnya. Ada sayur sop dan nasi yang masih mengepulkan asap dan berbagai buah-buahan yang terlihat begitu nikmat. Sangat mustahil ada orang memberikan makanan sebanyak ini, dan lagian jarang sekali ada pendaki yang membawa makanan semewah ini. "Kenapa nggak makan Dri? Takut?" tanya Astrid dengan nada yang sangat datar. "Enggak kok, gua nggak lapar," jawabku berpura-pura. "Ah, bohong banget lo, emang dari siang udah makan apaan?" Alif menyangga jawabanku. Aku hanya terdiam sambil memandangi satu persatu wajah temanku itu. Kulihat tatapan Astrid dan Alif seperti berbeda dari biasanya, lebih dingin dan terkesan berbahaya. Entah berbahaya karena apa, tapi aku merasa sangat tidak nyaman dengan tatapannya itu. Karena terpaksa, akhirnya aku mencicipi makanan itu dan memang rasanya enak sekali. Tapi aku masih mencoba untuk waspada dan hanya makan sedikit saja. Jika aku tidak merasa ada yang aneh, mungkin sudah aku habiskan semuanya. Setelah Emon selesai makan, kami pun membahas rencana hari esok. "Astri, udah bisa jalan kan? Danu, lu gimana?" tanya Emon. "Udah, gue bisa jalan sendiri," jawab Astri. Danu hanya mengangguk pelan. Sedari tadi dia hanya diam saja sambil menunduk. "Oke, kalau semuanya udah fit, besok pagi kita turun barengan lagi. Jam 8 kita harus udah gerak ya, biar gak kena hujan,"
lanjut Emon. Entah kenapa setiap aku mencuri pandang pada ketiga temanku itu, mereka langsung menatapku dan tersenyum seperti meledek. Kejadian itu berulang kali aku dapatkan setiap aku memperhatikan mereka. Setelah mengeringkan baju dan celana yang kupakai, aku langsung berpamitan untuk masuk tenda dan tidur karena badanku sudah sangat lelah sekali. Sudah 1 jam aku berada di dalam tenda, tapi perasaan ini sangat tidak tenang. Aku takut sekali untuk memejamkan mata. Takut jika tertidur nanti, aku akan dicelakai oleh ketiga temanku yang aneh itu. Otakku berpikir keras, kenapa Emon tidak menyadari semua ini? Dri, sini aja ngobrol kalau nggak bisa tidur. Dek. Jantungku semakin berdetak kencang. Itu suara Alif. Dari mana dia tahu kalau aku belum tidur? Aku diam saja tidak menjawab perkataan Alif. Hanya bisa berdoa dalam hati dan berharap semua keanehan ini hanyalah sebuah mimpi. Entah jam berapa, rasa kantuk akhirnya tidak bisa kutahan lagi dan aku pun tertidur. Pagi hari saat terbangun, aku kaget bukan main. Posisiku kini berada di luar. Semua teman-temanku beserta tenda dan peralatan lainnya sudah tidak ada. Sekelilingku hanya pohon-pohon tinggi. Kenapa aku bisa berada di sini? Aku langsung panik dan berteriak memanggil-manggil nama keempat teman-temanku. Tidak berapa lama aku mendengar ada suara minta tolong, seperti suara Emon. Antara takut dan penasaran, aku mencari-cari sumber suara tersebut. Dri, Andri, gua di sini. Suara itu memanggil namaku. Tapi kulihat di sekeliling tidak ada orang sama sekali. Andri, ini gua di atas, ucap suara itu lagi. Ternyata benar itu Emon. Dia sedang berada di atas pohon yang lumayan tinggi dan besar. Ngapain lu di situ? Tanyaku keheranan. Gua juga nggak tahu kenapa ada di sini. Tolongin gua, Andri, jawab Emon. Emon sendiri tidak mengerti saat dia membuka mata. Ternyata sudah berada di atas pohon itu. Bayangkan saja, diameter pohon itu mungkin 3 kali pelukan orang dewasa. Mana mungkin Emon bisa memanjatnya? Dan untuk apa juga dia memanjat pohon itu? Tepat di samping pohon itu, aku melihat sebuah nampan dari bambu yang berisi sesajen yang sudah habis termakan setengahnya. Dan ada batu-batu yang disusun membentuk persegi panjang, mirip seperti kuburan. Aku lantas memaksa Emon untuk loncat dari pohon itu. Meskipun susah untuk membujuknya, tapi akhirnya dia mau melakukannya. Tanpa pikir panjang, kami berdua langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sekitar 30 menit kami berjalan meninggalkan pohon tadi. Sayup-sayup aku mendengar suara kendaraan di bawah sana. Perasaanku mulai lega karena sebentar lagi aku akan mengakhiri pertualangan yang konyol ini. Akhirnya kami sampai di desa Ek. Desa ini berada jauh di sebelah barat desaku. Alhamdulillah Mon, kita selamat. Kami berdua lalu tertawa bahagia. Melihat keadaan kami yang sangat kucel, membuat para warga desa keheranan. Mon, bangun Mon, kita di mana ini? Tanyaku sambil membangunkan Emon. Lah, kita di mana ini? Emon kaget dan balik bertanya. Kini kami sudah berada di sebuah ruangan yang mirip kamar tidur. Sayup-sayup di luar aku mendengar banyak suara orang-orang. Kusibak gorden yang menutup pintu kamar ini dan melihat ke arah ruangan lainnya. Udah bangun nak? Seorang wanita yang sudah berumur menyapaku. Ternyata beliau adalah istri dari kepala desa kampung ini. Beliau bercerita kalau kami kemarin seperti orang yang linglung. Setiap ditanya jawaban kami tidak nyambung seperti orang gila. Aku lantas menanyakan kabar ketiga teman-temanku. Namun saat itu wajah si ibu langsung berubah kaget. Masih ada teman-temanmu di dalam hutan sana? Ada bu, 3 orang, jawabku gemeteran. Astagfirullah, tunggu sebentar ya nak. Ibu itu lalu pergi entah kemana. Hatiku sangat cemas. Berarti ini adalah hari ketiga aku meninggalkan teman-temanku di dalam hutan sana. Tidak terasa air mataku menetes membayangkan kondisi mereka di sana yang sedang bertahan tanpa makanan. Tidak berselang lama, ibu dan bapak kades kembali bersama beberapa orang warga. Mereka melakukan interogasi kepada kami berdua. Aku ceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir pada mereka. Juga perkiraan titik lokasi terakhir, tempat ketiga teman-temanku menunggu pertolongan. Siang itu beberapa warga desa masuk ke dalam hutan untuk melakukan pencarian.
Tadinya aku ingin sekali untuk ikut, namun Pak Kades melarangku dengan keras. Kamu harus nurut sama bapak. Kamu mau teman-temanmu selamat atau enggak? Dengan lemas aku hanya bisa pasrah dan berdoa semoga ketiga teman-temanku bisa kembali dengan selamat. Azan maghrib sudah berkumandang, namun para warga yang siang tadi melakukan pencarian belum juga kembali. Perasaanku semakin gelisah. Orang-orang mencoba menenangkan kami yang dari tadi mondar-mandir tidak jelas. Berkali-kali aku melihat ke arah jalan, berharap menemukan mereka yang sedang berjalan pulang. Pukul 9 malam kulihat rombongan para warga kembali. Aku langsung berlari menyambut mereka dengan banyak pertanyaan. Gimana Pak? Mana teman-teman saya? Ketemu nggak Pak? Sabar ya nak, kami sedang berusaha, ucap salah seorang warga. Ternyata mereka belum menemukan ketiga temanku. Aku kepalkan kedua tanganku sambil menahan isak tangis. Entah kenapa hati ini terasa sakit sekali. Pikiranku terus membayangkan kondisi ketiga teman-temanku itu. Perasaan takut dan bersalah terus menghantuiku, sampai semuanya terbawa ke dalam mimpi. Keesokan harinya pukul 8 pagi pencarian dilanjutkan. Setelah ngotot memaksa, akhirnya hari ini aku dan Emon ikut serta dalam rombongan. Semua perbekalan sudah disiapkan, bahkan kami merencanakan untuk berkemah jika sampai malam hari ketiga temanku belum ditemukan. Sebelum berangkat, sesepuh desa melakukan ritual bersama dua orang lainnya. Ritual yang hampir sama dengan yang pernah kulihat di kampungku dulu jika akan memasuki hutan larangan. Di situ teman-temanmu? Tanya salah satu warga saat melihat sebuah tenda. Iya Pak, mereka di situ, jawabku sambil berlari menuju tenda. Astri, Alif, Danu. Aku memanggil-manggil ketiga temanku itu. Tapi saat ku buka pintu tenda, ternyata mereka semua tidak ada. Kemana mereka? Tanya Emon panik. Aneh ya Gus, padahal kemarin kita lewat sini, tapi gak ada tenda sama sekali. Iya, kok sekarang jadi ada ya Pak? Terdengar beberapa orang warga yang sedang mengobrol tentang keanehan tempat ini. Sebagian warga berpencar melanjutkan pencarian di sekitar area ini. Aku dan Emon memeriksa sebuah peralatan yang ditinggalkan teman-temanku. Semua tampak baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan. Sampai pukul 4 sore, ternyata ketiga temanku masih belum ditemukan. Akhirnya sesepuh desa melakukan ritual untuk menemukan ketiga temanku melalui cara gaib. Hal ini dilakukan karena menurut beliau, penghuni hutan ini sudah sangat keterlaluan. Beliau duduk bersila sambil memejamkan matanya. Kemudian tiba-tiba salah seorang warga desa yang bernama Pak Hasan jatuh berguling-guling sambil mengerang. Sesepuh desa mulai berdialog dengan Pak Hasan menggunakan bahasa Sunda kasar. Kamu siapa? Tanya sesepuh desa. Saya yang punya tempat ini. Kamu mau apa? Ha? Ujar Pak Hasan lantang. Di mana ketiga anak-anak yang kemah di sini? Apa urusannya dengan kamu? Jawab Pak Hasan. Mereka saudara saya, ucap sesepuh lagi. Gak bisa kembali. Mereka udah jadi milik saya, ucap Pak Hasan sambil tertawa. Saat sedang tegang-tegangnya menyimak dialog sesepuh desa dengan setan yang masuk ke dalam tubuh Pak Hasan, tiba-tiba Emon yang berdiri di sebelahku berteriak kemudian tertawa-tawa. Ternyata Emon juga kerasukan. Dengan sigap, aku dan beberapa warga lainnya langsung memegang badan Emon yang meronta-ronta. Setelah diurus oleh Pak Kades, alhamdulillah Emon bisa kembali sadar. Kini sesepuh desa mulai komat kami membacakan sesuatu. Tidak berapa lama, tiba-tiba Pak Hasan terpental ke belakang, lalu dia pingsan. Kulihat sesepuh desa masih tetap dengan posisinya dan tidak bergerak sama sekali. Sekitar 30 menit lamanya beliau terus diam mematung, sampai akhirnya tiba-tiba dia memuntahkan darah dari mulutnya. Kami semua panik dan langsung mengerumuni sesepuh. Namun yang membuat aku heran adalah ternyata beliau masih terpejam dan tidak bergerak sedikit pun, seperti orang yang sedang tidur. Pak Kades selalu mengajak beberapa warga untuk duduk bersila di samping sesepuh dan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hampir 1 jam proses itu berjalan, sampai akhirnya terhenti saat sesepuh mulai bangun membuka matanya. Ternyata sesepuh tadi sedang bertarung melawan setan penghuni hutan ini di alam lain. Beliau lalu menyuruh warga untuk melakukan penyisiran lagi sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran.
Setelah proses yang menegangkan tadi, alhamdulillah akhirnya ketiga temanku ditemukan di lokasi yang berbeda-beda. Kondisi Astri sangat lemah sekali. Dia tidak mengenali aku dan Emon. Kondisi Alif pun tidak jauh berbeda dengan Astri. Kondisi Danu, ini yang membuat hatiku seperti tertusuk sembilu. Dia tidak sadarkan diri dengan keadaan seluruh tubuhnya membiru seperti lebam. Mulutnya terbuka dan matanya melotot. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Danu meninggal dunia. Dadaku sesak sekali menerima kenyataan pahit tersebut. Setelah semua peralatan dibereskan, selepas maghrib kami mulai turun kembali ke desa. Di tengah perjalanan pun, ternyata hal-hal gaib itu masih terasa. Beberapa kali aku melihat kelebatan putih dan mendengar suara-suara seperti memanggil-manggil namaku. Aku pun melihat beberapa ekor harimau yang sangat besar berjalan seperti mengawal kami. Belakangan aku tahu kalau harimau itu milik sesepuh yang memang ditugaskan untuk menjaga kami semua. Pukul 8 malam kami semua tiba di rumah Pak Kades. Desa yang biasanya sepi kini menjadi ramai oleh orang-orang yang berkumpul di sekitar rumah Pak Kades. Bahkan ternyata mereka pun menggelar doa bersama untuk membantu kami semua agar selamat saat berada di hutan itu. Aku sangat terharu sekali. Kulihat beberapa warga ikut menangis melihat kondisi Danu yang sudah tidak bernyawa. Setelah mengucap terima kasih pada warga beserta sesepuh desa yang telah menolong kami, akhirnya kami pulang diantar oleh Pak Kades beserta 2 orang warga lainnya menggunakan mobil bak. Sepanjang perjalanan kami semua tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya raut kesedihan dan isak tangis yang mewakili perasaan kami saat ini. Jerit tangis langsung pecah setibanya kami di rumah Danu. Pak Kades menjelaskan semua yang terjadi di hutan sana kepada orang tua Danu. Yang bisa aku lakukan hanya meminta maaf dan maaf atas musibah ini. Meskipun sangat sedih, tapi akhirnya orang tua Danu bisa menerima dengan ikhlas kondisi anaknya tersebut. Selepas kejadian itu kami semua tidak pernah berjumpa lagi. Sampai akhirnya kami bertemu saat tahun ajaran baru sekolah dimulai. Kami berempat saling membuka cerita tentang apa saja yang dialami kami masing-masing saat di hutan itu. Alif mengaku banyak sekali mengalami kejadian aneh saat aku dan Emon pergi meninggalkan mereka. Cerita ini diambil dari sudut pandang Alif. Setelah Andri dan Emon pergi mencari bantuan, kami langsung mengganti pakaian. As, ayo lu duluan. Aku menyuruh Astri agar dia segera mengganti pakaiannya. Namun baru beberapa menit masuk ke dalam tenda, tiba-tiba dia berteriak, "Ular, ada ular!" Dengan wajah yang sangat panik, dia langsung keluar tenda dengan cara ngesot karena memang tidak sanggup untuk berdiri. Kuambil golok dan dengan sangat hati-hati, aku mengecek ke dalam tenda. "Mana? Gak ada, As?" Tanyaku terheran-heran. "Ada, itu di pojok," jawab Astri. "Mana? Gak ada, As," ucapku meyakinkannya. "Ya Allah, tadi ada, Liv, beneran gua gak bohong." Astri kekeh dengan ucapannya. Bagaimana ular itu bisa berada di dalam tenda, sedangkan tendanya saja baru didirikan. Oke, ularnya udah pergi. Ayo cepetan, ganti baju biar lu gak sakit," ucapku pura-pura percaya dengan yang Astri lihat tadi. Hari semakin gelap. Kulihat Astri dan Danu hanya terdiam, seperti asik dengan lamunannya masing-masing. "Kondisi kalian udah enakan, Nu, As?" Tanyaku memecah keheningan. "Masih kayak tadi sih, cuma kalau dipakai jalan sakitnya kerasa banget," jawab Danu pelan. Astri hanya memperlihatkan kakinya yang sedikit membengkak tanpa memberikan jawaban. Aku lalu mengambil minyak parem dan berinisiatif mengurut kaki Astri, meskipun sebenarnya tidak terlalu paham. "Gua lapar banget, Liv," ucap Danu sambil memegang perutnya. "Sabar ya, Nu, bentar lagi Andri sama Emon datang buat nolong kita." Aku mencoba menenangkannya. Malam kian larut, entah jam berapa, kami bertiga tidak ada yang membawa jam. Danu dan Astri sudah terlelap. Perut yang terasa lapar membuatku susah sekali untuk tertidur. Aku cemas memikirkan nasib Andri dan Emon. Kenapa pertolongan itu belum juga sampai? Apakah mereka belum menemukan jalan keluar dari hutan ini? Ya Allah, selamatkanlah mereka agar bisa segera menolong kami, doaku dalam hati. Saat asik dengan pikiranku,
Tiba-tiba aku mendengar seperti ada suara orang yang sedang mengobrol. Kuperhatikan makin lama, suara itu seperti mendekat. Aku bangun dan langsung keluar tenda karena mengira kalau itu adalah Andri dan Emon yang datang membawa pertolongan. Namun saat kulihat, ternyata kondisi di luar sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Seketika aku langsung teringat kejadian malam kemarin. Saat sedang kencing, aku melihat ada anjing hutan yang berdiri di luar tenda. Namun anehnya kepala anjing hutan tersebut seperti kepala manusia. Dan anjing hutan itulah yang memporak-porandakan logistik dan peralatan kami kemarin. Aku sengaja tidak memberitahu teman-temanku karena takut berdampak buruk. Aku langsung bergidik ketakutan dan segera masuk ke dalam tenda lalu memaksakan untuk tidur. Pagi harinya yang kami lakukan hanya diam dan dia menunggu pertolongan datang. Kondisi Astri dan Danu sudah mulai membaik. Mereka sudah bisa berjalan-jalan di sekitar tenda meskipun Astri berjalan dengan terpincang-pincang. Aku dan Danu mencari tumbuhan pakis untuk dimasak. Meski hanya diberi sedikit garam saja, tapi dengan lahap kami menghabiskannya tanpa sisa. Hingga siang hari aku mulai jenuh karena pertolongan itu tidak kunjung tiba. Hatiku ragu jika Andri dan Emon bisa keluar dari hutan ini. Pikiran-pikiran buruk terus menghantuiku. "No, As, kayaknya kita harus pergi dari sini," ucapku mantap. "Kita bisa mati kelaparan kalau di sini terus," lanjutku. "Tapi Liv, gimana kalau nanti Andri dan Emon datang?" "Iya Liv," jawab Astri dan Danu. "Kalian yakin kalau mereka udah keluar dari hutan ini dengan selamat?" tanyaku dengan suara yang agak keras. Danu dan Astri terdiam ragu. Kami terlibat perdebatan yang cukup sengit, bahkan Astri sampai harus menangis. Tapi akhirnya aku harus mengalah untuk menunda sampai besok. Kami sepakat akan menunggu lagi sampai besok pagi. Menjelang malam wajah Danu terlihat sumringah. "Liv, makan enak kita," sambil menunjukkan seekor ular yang telah ia tangkap tepat di depan mukaku. "Anjir!" Aku mundur karena kaget. Kami membakar ular itu seperti kambing guling, lalu diberi garam dan sedikit bumbu lainnya agar terasa gurih. Nikmat juga, pikirku. Hanya Astri saja yang tidak mau memakan daging ular itu karena merasa jijik. Dia hanya mencicipi sedikit kemudian memuntahkannya. Malam harinya, lagi-lagi aku tidak bisa tertidur. Badanku merasa kepanasan. Sepertinya Danu pun merasakan hal yang sama. Mungkin saja ini efek dari daging ular tadi. Kemudian tiba-tiba saja aku merasa tanah ini bergetar. Seirama dengan suara bum bum bum, seperti suara hentakan langkah kaki raksasa. Jantungku langsung berdetak kencang. "Suara apa itu? Coba lihat keluar, Liv," ucap Danu sambil berbisik. "Gak mau, lu aja deh sana." "Lu aja, gue takut," kata Danu lagi. Sekitar 5 menitan akhirnya suara itu pun hilang. Setelah merasa aman, aku mengajak Danu untuk mengecek luar tenda sambil membawa golok untuk berjaga-jaga. Namun seperti malam-malam kemarin, hanya ada gelap sepi yang kami dapatkan. Tapi saat kami akan kembali masuk ke tenda, tiba-tiba dari arah belakang aku mendengar suara tawa yang sangat keras sekali. Refleks aku langsung menoleh dan astagfirullahaladzim. Kakiku langsung gemeteran, jantungku kembali berdetak kencang. Bulu kuduku semuanya berdiri. Saking takutnya, aku menangis melihat sosok yang kini berdiri di depanku. Sesosok tinggi besar, berambut panjang dengan tanduk di kepalanya. Seluruh badannya berwarna merah. Dia menyeringai menampakkan gigi taringnya yang panjang dan tajam. Aku terdiam kaku. Jangankan untuk bergerak, untuk berdoa dalam hati pun aku tidak bisa. Makhluk itu marah karena kami telah membunuh peliharaannya. "Kalian harus menggantinya," ucap makhluk itu dengan kalimat yang tidak begitu jelas. "Alif, tolong Liv," teriak Astri. Aku langsung tersadar. Dan di depanku ternyata tidak ada apa-apa. Kulihat kini di dalam tenda, Danu sedang tertawa-tawa. Saat kutanya pada Astri, dia bilang tidak tahu. Tiba-tiba saja Danu bangun lalu tertawa-tawa. Menurut pengakuan Astri, sedari tadi Danu tiduran dan tidak pernah menemaniku keluar tenda. Aku dan Astri terus mencoba untuk menenangkan Danu yang terus tertawa tanpa sebab. Setelah sekitar 1 jam, akhirnya Danu bisa diam.
Namun kali ini Danu meraih benda-benda yang ada di dalam tenda sambil bertanya, "Ini apa?" Setelah aku jelaskan, kemudian dia beralih meraih benda lainnya dan bertanya hal yang sama. Tingkahnya seperti anak kecil. Kejadian itu terus berlangsung hingga larut malam. "Sepertinya dia gila, As. Lu kalau mau tidur, gak apa-apa tidur aja, biar gue yang jagain Danu," ucapku ketika melihat wajah Astri yang sudah sangat kelelahan. Danu masih saja bersikap aneh. Kadang dia menirukan tingkah seperti monyet, kadang seperti ular, dan menirukan tingkah binatang lainnya. "Nu, lu sadar Nu, istighfar," aku berbisik di telinga Danu. Mungkin sekarang sudah subuh, rasa kantuk tidak bisa lagi aku tahan. Kuikat tangan dan kaki Danu menggunakan tali webbing yang ditinggalkan Andri, lalu menyuruhnya untuk tidur. Meskipun tetap saja dia masih bertingkah aneh. "Liv, bangun Liv, Danu gak ada." Astri membangunkanku. "Kemana dia, As?" tanyaku panik. Saat Astri terbangun, Danu memang sudah tidak ada. Aku langsung mencarinya ke segala penjuru area sekitar tenda, namun Danu tidak aku temukan. Aku lantas kembali ke tenda bermaksud akan memberitahu Astri kalau aku akan mencari Danu lebih jauh lagi dan mungkin agak lama. Namun saat aku kembali ke tenda, ternyata Astri juga tidak ada. Kedua temanku hilang secara tiba-tiba. Pikiranku menjadi sangat kacau. Di tengah rasa panik, aku berlari tidak tentu arah sambil terus berteriak memanggil nama kedua teman-temanku. Semakin lama, aku semakin masuk ke dalam hutan itu dan entah bagaimana kejadiannya. Tiba-tiba aku tersadar saat sudah di rumah Pak Kades. Lalu menurut cerita Astri, dia pergi meninggalkan tenda karena mendengar suara Danu memanggil-manggil namanya. Dia mengikuti suara tersebut sampai akhirnya sama seperti Alif. Dia tersadar saat berada di rumah Pak Kades. Sejak kejadian itu hanya aku saja yang masih mendaki gunung, sedangkan Emon, Alif dan Astri langsung berhenti total. Setiap aku berada di dalam hutan, kejadian ini selalu saja hadir di pikiranku. Air mataku selalu menetes mengingat kejadian tersebut. Hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti mendaki selamanya. Semoga teman-temanku yang ada di dalam cerita ini selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan teruntuk Danu, semoga ditempatkan di tempat yang paling baik di sisinya. Amin. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.